Allah tidak mau kita menderita di kekekalan. Allah tidak mau kita binasa karena dosa yang kecil. Allah tidak mau hidup kita hancur karena dosa yang kecil. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kitab Yoel pasal kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya baca ayat yang ke-12 dan saudara membaca ayat yang ke-13, kita baca secara bergantian. Yoel pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Amin. Amin tuh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pengkhotbah pasal yang ketiga berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini memiliki masa atau waktu. Ada masa di mana kita semua menikmati hidup ini dengan enjoy. Ada masa di mana kita harus berjuang melewati krisis atau kesulitan di dalam hidup. Dan juga ada masa di mana kita harus meneteskan air mata. Kita mencucurkan air mata melihat kesukaran yang terjadi di depan mata kita. Tetapi kembali kita ingat firman Tuhan berkata bahwa ketika dalam masa kesesakan janganlah tawar hatimu. Sebab ketika kita menjadi tawar hati maka kecillah kekuatan kita. Sebagai orang percaya kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan, tahun restorasi, di mana Tuhan akan memulihkan hidup kita dan membuat kita menjadi lebih baik. Amin saudara-saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah pemulihan. Di dalam kitab Yoel yang kita baca, di situ ceritakan tentang suatu kisah yang terjadi pada bangsa Yehuda pada masa itu. Dan pada waktu itu Yoel adalah salah seorang nabi yang memimpin di Yehuda. Saudara, Alkitab mencatat bahwa banyak sekali krisis, banyak sekali kesesakan, banyak sekali masalah, persoalan yang terjadi. Bukan hanya di masa sekarang, tetapi juga di masa perjanjian lama. Dan kita belajar hari ini, kita lihat di mana pada waktu itu bangsa Yehuda mengalami suatu krisis. Bukan krisis COVID seperti sekarang yang kita hadapi, tetapi krisis yang mereka hadapi adalah krisis di mana terjadi suatu masa yang paling hebat yang belum terjadi di dalam sejarah hidup. Di mana di Yehuda datanglah begitu banyak belalang menyerbu ladang-ladang mereka. Belalang menyerbu setiap kebun-kebun anggur mereka. Bahkan seluruh tanaman-tanaman yang hijau dikatakan dihabisi semuanya. Tidak terkecuali dan tidak ada makanan. Sehingga bangsa itu mengalami kelaparan yang sangat hebat. Krisis yang luar biasa. Sampai mereka tidak bisa mengangkat tangan. Tetapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada waktu itu ada seorang nabi yang bernama Yoel. Dia mengingat bahwa ada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Yoel menyerukan kepada para pemimpin, bahkan seluruh rakyat Yehuda, untuk mereka berbalik kepada Allah.
Dan ketika mereka berbalik kepada Allah, Allah melakukan restorasi bagi bangsa Yehuda. Mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Mereka mengalami kemurahan Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan hari ini saya percaya Tuhan memulihkan keadaan Yehuda. Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan? Ada 3 hal yang kita belajar daripada kitab Yoel pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Ada 3 bagian penting yang perlu kita melihat dan kita belajar bahwa ada cara Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Yang pertama yang kita lihat adalah adanya kesadaran bahwa setiap dosa mendatangkan hukuman. Ketika bangsa Yehuda mengalami kelaparan yang hebat, mengalami krisis yang dahsyat, mereka tidak memiliki makanan sama sekali, dan itu lebih dari krisis moneter. Tidak ada jalan lain selain Yoel menyerukan kepada mereka untuk menyadari akan dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dosa adalah suatu pelanggaran atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau sikap hidup manusia setiap hari yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah dosa. Jadi dosa menyebabkan manusia jauh daripada Allah, bahkan melihat banyak sekali kesulitan di dalam hidup. Seringkali ketika kita mengalami persoalan, kita hanya memikirkan bagaimana cara jalan keluar. Tetapi kita lupa satu hal yang penting, bagaimana kita merefleksikan diri kita. Apakah ada hal yang tidak berkenan kepada Allah? Apakah ada dosa yang membuat Allah murka kepada kita? Apakah perbuatan kita mendatangkan hukuman atau hal-hal yang terjadi atas alam semesta? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini tidak dicatat secara detail tentang dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Tetapi sekilas dikatakan bahwa mereka menjauh daripada Allah. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka sangat jauh daripada Tuhan. Dan hidup mereka tidak semula bagaimana mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika krisis, kelaparan yang hebat itu menimpa, Yoel berkata kepada seluruh bangsa Yehuda, marilah sadarkan bahwa dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan di dalam diri kita. Mungkin ada perbuatan atau tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga kelaparan ini terjadi atas negeri kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan Alkitab bahwa dosa itu mendatangkan maut. Roma 3:23 berkata bahwa upah dosa ialah maut. Dosa itu sifatnya manis. Dosa itu kelihatannya enak, membuat nyaman, tetapi ujung-ujungnya mematikan. Dosa itu menghancurkan kehidupan manusia. Dosa itu membuat kita menjauh dari Allah. Dosa berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Dosa membuat kita tidak lagi fokus kepada tujuan Allah di dalam hidup kita. Tetapi dosa mencari cara bagaimana menghancurkan kehidupan manusia yang adalah ciptaan, desain Allah, menjadi gambar yang rusak. Dosa itu seperti permen karet. Kalau kita duduk di atasnya kadang kita nggak sadar. Tapi untuk membersihkannya itu susah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahaya daripada dosa itu sangat besar. Bahaya daripada dosa itu mendatangkan hukuman Allah di dalam kehidupan kita. Kita melihat ada begitu banyak contoh atau kejadian yang terjadi dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan oleh karena dosa mereka. Mereka tidak mengingat lagi kepada Allah. Mereka hidup seperti apa yang mereka mau.
sehingga Tuhan memusnahkan bangsa itu. Bukankah Tuhan berkata kepada nabi-nabinya, menyerukan pertobatan kepada mereka, tapi tidak ada seorang pun yang mendengar terkecuali Lot dan keluarganya. Dan Tuhan menyelamatkan Lot dan seisi rumahnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dosa itu hal yang sangat mematikan. Di dalam Markus pasal 2 ditulis kisah tentang seorang lumpuh, yang suatu ketika orang lumpuh ini dibawa oleh temannya 4 orang untuk menemui Yesus. Dan mereka membuka atap lotengnya itu untuk memasukkan orang yang lumpuh itu kepada Yesus, karena pada waktu itu tidak ada lagi tempat untuk bisa menjumpai Tuhan Yesus. Ketika orang lumpuh itu berada di depan Yesus, Yesus berkata kepadamu, dosamu sudah diampuni. Sebenarnya apa yang dibutuhkan orang-orang lumpuh ini? Dia butuh berjalan, dia butuh hidup normal seperti orang yang lain. Tetapi Yesus berkata kepada dia, dosamu sudah diampuni. Mengapa Yesus mengatakan bahwa dosanya terlebih dahulu diampuni? Saudara, ketika kita memiliki dosa, kesalahan, perbuatan yang salah, kita perlu datang kepada Tuhan. Orang lumpuh ini bertahun-tahun berdiam di tempatnya. Penyakitnya lumpuh ini tidak menyadarkan dia bahwa dia butuh pengampunan daripada Tuhan. Dia butuh pengampunan daripada Allah. Dosanya itu menghambat dia untuk bisa berjalan. Dosanya menghambat dia untuk tidak bisa hidup normal seperti yang sudah ditetapkan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kemudian ada perkataan yang kedua, Yesus berkata, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Manakah yang lebih penting? Dosa orang ini diampuni dan hidupnya menjadi normal kembali. Seringkali dosa melumpuhkan pikiran kita, dosa melumpuhkan hati kita, dosa melumpuhkan semangat kita dan kekuatan kita untuk tidak bisa hidup semaksimal mungkin melakukan apa yang direncanakan oleh Allah bagi kita. Dosa itu sangat berbahaya, tetapi kita belajar dari kebenaran ketika kita datang membawa seluruh pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan siap memulihkan kita. Orang lumpuh ini tidak berdaya. Dia tidak menyadari bahwa dosa bisa menghambat segala sesuatu yang dia kerjakan. Tahukah kita firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 1 ayat 7, jika engkau berjalan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Apa artinya dari firman? Hidup kita harus berpadanan dengan firman. Jangan melakukan dosa, jangan tinggal di dalam dosa, jangan merasa nyaman dengan dosa, jangan tetap tinggal dan mendekat dosa itu menjadi kebiasaan pribadi. Dosa sangat mematikan. Karena itu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Ketika dosanya sudah diampuni, hidupnya berubah, hidupnya beda. Dia bisa berjalan, dia bisa melangkah, dia bisa berjalan, hidupnya normal. Dan orang-orang melihat itu dan mereka bertakjub kepada Tuhan, bahwa sungguh Tuhan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa setiap orang yang bersalah kepadanya. Karena itu kita perlu datang kepada Yesus. Kita perlu datang kepada Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari dosa kita. Mungkin kesalahan ini yang menghambat kita untuk maju. Mungkin dosa ini yang membuat hidup kita berputar-putar di sini saja. Bawa kepada Tuhan. Tuhan siap memulihkan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah yang kita belajar bagaimana Tuhan memulihkan kita. Yang pertama, sadar bahwa dosa terus membawa hukuman. Yang kedua, pertobatan adalah awal dari pemulihan. Ketika bangsa Yehuda ada dalam krisis, kelaparan, kesukaran, penderitaan, Yoel berkata kepada mereka,
bertobatlah. Pertobatan adalah awal daripada pemulihan hidup kita. Kata tobat berasal dari kata Yunani, metamelonai, artinya berubah dari dalam hati. Kita lihat di dalam kitab Yoel, di dalam ayat yang ke-12. Bagian B dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Kemudian ayat 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, hatimu. Dari terjemahan kata bahasa Yunani, pertobatan itu perubahan dari dalam. Dalam itu apa? Hati kita. Pertobatan dimulai dari dalam hati kita. Apa yang salah dengan hidup kita? Kita sendiri yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu hati kita selain kita dan Tuhan. Bangsa Niniwe ketika mereka menghadapi kesukaran yang besar, Yoel berkata tidak ada cara yang lain selain kita harus bertobat dan kembali kepada Allah. Pertobatan itu mendatangkan pemulihan yang besar atas bangsa Yehuda. Dan Tuhan menginginkan pertobatan dari setiap manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata bertobat artinya berbalik arah 180 derajat. Artinya kebiasaan kita yang lama harus benar-benar ditinggalkan, harus benar-benar dilupakan, harus benar-benar dibuang, dijauhkan, dan jangan mencoba menyentuhnya lagi. Itu artinya bertobat. Tetapi ketika kita hanya berkata saya mau bertobat, tetapi kita mengulangi kesalahan yang sama, itu bertobat seperti di dalam Yoel pasal 13. Kita hanya mengoyakkan baju bagian luar, bukan dalam. Yang dimaksud dengan mengoyakkan baju bagian dalam adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang lahir dari dalam. Karena pertobatan yang lahir dari dalam, di mana hati kita bersih, kita meninggalkan seluruh dosa kita, kita meninggalkan seluruh kebiasaan lama kita. Itu yang mungkin melumpuhkan hidup kita. Itu yang membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita tinggalkan dosa-dosa itu. Ketika kita mengambil komitmen, mengambil langkah untuk meninggalkan dosa-dosa kita, saudara tahu, Tuhan mulai memulihkan hidup kita. Disitulah awal pemulihan hidup kita. Ketika orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus, dia tidak segan-segan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak segan-segan untuk memberikan dirinya berserah, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan perbuatan yang lama. Dan Tuhan melakukan transformasi di dalam hidup, memulihkan hidupnya, mengampuni dosanya, bahkan membuat dia hidup beda lebih dari sebelumnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang tidak mau dipulihkan hidupnya? Saya percaya semua orang butuh pemulihan. Amin. Semua orang butuh pemulihan, apalagi di saat krisis seperti ini. Semua orang butuh pemulihan. Orang butuh kesehatan, orang butuh pekerjaan, orang butuh uang, orang butuh makanan. Tetapi jauh lebih penting daripada itu, Yesus mengingatkan kita pertobatan yang sejati dari dalam. Semua itu hanya tambahan. Yang kita dibutuhkan di dunia ini, firman Tuhan mengatakan, itu mengikuti kita ketika pertobatan sejati itu ada di dalam diri kita.
Jangan khawatir tentang hidup kita. Jangan takut kalau kita tidak bisa makan dan minum. Jangan takut dengan usaha atau pekerjaan kita. Tuhan yang menuntun kita, yang memberkati kita. Ketika kita mau bertobat sungguh-sungguh, berkat itu akan ada dan menjadi milik kita. Amin. Tidak ada yang sukar bagi Allah. Kenapa Yoel menegaskan di dalam ayat yang ke-13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pertobatan yang sesungguhnya adalah pertobatan yang dari dalam hati. Pertobatan yang benar adalah pertobatan di mana kita menyesali dosa itu. Yang kedua, kita mengakui dosa itu. Dan yang ketiga, kita membenci dosa itu. Itu adalah pertobatan yang sejati. Kita menyesal. Kalau hanya sekedar menyesal, sama saja. Tidak ada bedanya. Dan tidak ada artinya. Tidak ada pemulihan daripada Tuhan. Kalau kita hanya menyesal, mengaku, tidak berubah, tidak membenci, kita masih mau melakukan. Belum. Yang kita harus lakukan pertama, menyesali perbuatan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengakui kepada Tuhan semua pelanggaran kita. Dan yang ketiga, membenci dosa itu. Dosa harus dibenci. Kalau kita tidak benci, dosa itu akan datang terus. Akan datang terus, menyeret hidup kita, menghimpit hidup kita, mendekati kita dimanapun kita berada. Tetapi kita membenci dosa itu, dosa akan jauh daripada kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk berkata kepada dosa tidak akan berkuasa di dalam hidup kita. Dan dia tidak akan berkuasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan, Allah menginginkan pertobatan. Kapan lagi kita mau bertobat kalau bukan sekarang? Kapan lagi kita mau berubah kalau bukan sekarang? Kapan lagi kita mau menyesal kalau bukan sekarang? Kapan kita mau mengakui dosa kita kalau bukan sekarang? Ibrani pasal 3 ayat 15 berkata, pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jikalau Allah menginginkan pertobatan itu di dalam hidup kita, itu berarti Allah peduli kepada kita. Allah mau memulihkan hidup kita. Allah mau merubah hidup kita. Allah mau membuat kita menjadi baru. Dan Allah mau melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua akan melewati masa-masa krisis, masa-masa sulit, masa-masa kelaparan, kesusahan yang hebat. Kalau hidup kita berpadanan kepada Allah. Sebab apa? Allah menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berjanji bahwa tangan kuat Allah memegang orang-orang yang percaya ketika melewati lembah kekelaman. Tidak ada seorang pun tahu masa, tidak ada seorang pun tahu momentum yang akan datang, tidak ada seorang pun tahu waktunya. Tetapi kalau Tuhan berkata, datanglah, bertobatlah, inilah waktunya Tuhan mau memulihkan kita. Inilah waktunya, saatnya Tuhan mau memulihkan kita. Pertobatan adalah awal dari pemulihan. Itu adalah pilihan bagi kita. Apakah kita mau dipulihkan oleh Tuhan atau tidak? Itu adalah pilihan kita masing-masing. Kita yang menjalani hidup kita. Tuhan membuka pintu, memberi jalan keluar. Mari datang kepadaku. Bawa seluruh bebanmu. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Dan tidak ada kesukaran yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan yang luar biasa bagi kita. Amin. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah di tahun yang baru ini
kita semua merefleksi hidup kita masing-masing. Bukan hanya untuk saudara, untuk saya dan saudara. Kita merubah hidup kita. Kita bawa hidup kita dalam pertobatan sejati kepada Allah. Karena kita membutuhkan pemulihan. Mazmur berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika pemulihan itu terjadi, keadaan kita beda. Keadaan kita beda dari dulu. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa. Mulut kita penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena kita melihat kebaikan daripada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau sekarang mengalami masa pemulihan itu? Inilah saatnya. Pilihan bagi kita. Marilah kita pilih untuk mendekat kepada Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengalami pemulihan. Ada di dalam pasal yang ketiga. Ketahuilah bahwa Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan. Di dalam ayat 13 bagian B. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah pengasih, Dia mengasihi kita. Allah penyayang, Dia mengasihi kita lebih dari semua yang kita butuhkan di dunia. Kasih Allah kepada kita tidak ada batasnya. Dia menunggu kita sampai kapanpun. Dia menanti-nantikan kita setiap hari untuk kita datang kepadanya. Dan dia mencurahkan kasih itu kepada kita. Panjang sabar. Allah itu sabar terhadap kita. Kalau kita hidup di zaman PL, kita buat salah langsung mati. Itu zaman PL, lebih ngeri. Tetapi sekarang kita hidup di zaman anugerah Tuhan. Allah memiliki panjang sabar. Dia sabar atas seluruh kesalahan, pelanggaran kita. Kenapa? Karena Allah butuh pertobatan kita. Allah tidak mau kita menderita di kekekalan. Allah tidak mau kita binasa karena dosa yang kecil. Allah tidak mau hidup kita hancur karena dosa yang kecil. Dengan kebiasaan yang kecil. Allah panjang sabar menanti kita datang kepadanya. Dan dia mau memberikan pemulihan kepada kita. Dan ia berlimpah kasih setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata berlimpah bukan saja penuh, tetapi lebih dari penuh. Dikatakan firman Tuhan, Allah berlimpah kasih setia. Kasihnya kepada manusia tidak pernah terbatas. Kasihnya tidak pernah habis, unlimited. Tidak pernah habis. Kasihnya terus dan terus. Tapi pertanyaannya, mau gak kita menerima kasih itu? Kadang-kadang Allah menyediakan kasih yang besar, tapi kita tidak mau, tidak siap menerimanya. Inilah waktunya Tuhan mau mengajak kita kembali bahwa Dia Allah menyediakan kasih setia yang berlimpah dan Ia ingin mencurahkan kepada kita. Allah ingin memberikan semuanya kepada kita lebih daripada yang kita butuhkan. Karena itu saudara-saudara, kita harusnya bangga memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah tidak pernah habis bagi orang-orang yang dikasihinya. Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Hanya kebaikan yang Allah kasih bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu adalah suatu janji, suatu bukti bahwa Allah benar-benar berlimpah kasih setia. Dia berlimpah kemurahan, Dia berlimpah mercy. Dan Dia mau memberikan itu kepada orang-orang yang dikasihinya. Roma 8 ayat 28.
orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Mereka yang percaya kepadanya dan hidup di dalam kebenaran Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lebih lagi meyakini bahwa Allah yang kita percaya bukan sekedar Allah. Dia yang memiliki kuasa di atas segala yang ada di bumi dan di langit. Dia yang memiliki kasih yang begitu besar. Dan kasihnya tidak disebanding dengan penderitaan yang terjadi saat ini. Kasihnya terus disediakan ketika kita datang kepadanya. Allah mau memulihkan kita. Dan saya percaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa bagi kita semua. Tahun di mana kita memulai dengan Allah. Kita memulai dengan datang kepada Tuhan. Karena kasihnya telah disediakan untuk kita. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya agar hidup kita dipulihkan? Yang pertama, sadarlah bahwa dosa itu mendatangkan hukuman. Tinggalkan dosa. Sesalilah dosa, mengakui dosa kita, dan bencilah dosa itu. Datanglah kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab Allah menginginkan pertobatan yang sungguh dari dalam hati kita. Hanya kita yang tahu kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang tahu pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita membawa seluruh kerinduan itu, penyesalan itu datang kepada Tuhan, Dia siap membuka tangannya untuk memulihkan kita. Allah siap melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Dia siap mencurahkan anugerah-Nya kepada kita. Dan tiada hari kita berkata, Tuhan Engkau luar biasa. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang penuh kasih. Dan Dia mengasihi saudara dari kemarin, hari ini sampai selamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan.